Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan hari ini kita akan kembali mengulang apa yang telah kita pelajari di semester sebelumnya tentang proses penggerindaan. Kita mengenal proses dari mesin gerinda dalam mata pelajaran teknik pemesinan gerinda. Sebelumnya, untuk mengenal lebih jauh tentang materi ini, silahkan Anda bisa buka buku teknik pemesinan jilid 2 yang bisa Anda baca di perpustakaan SMK Korp Majalengka. Seperti ini, buku teknik pemesinan jilid 2. Nanti silahkan dibuka materi tentang gerinda, ada di bab 10. Baiklah, teknik pemesinan gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin ini adalah batu gerinda berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengkikisan atau penajaman, atau juga disebut pengasahan atau pemotongan dari material yang kita gerinda. Hasil dari penggerindaan tentunya tingkat kekasarannya lebih bagus dari hasil dari proses pemesinan yang lain, semisal dari milling atau dari turning, mesin fresh atau mesin bubut. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah contoh tabel harga kekasaran, di mana harga kekasaran simbolnya adalah N, tingkat kekasarannya dari 1 hingga 12. Jadi yang paling kasar itu adalah N12. Kita dapat di sini N12 tuh nilainya sekitar 50 mikron. Kemudian N1 0,025 mikron. Proses yang paling kasar kalau kita lihat di tabel ini, misalnya flame cutting atau pemotongan dengan api, pemotongan logam dengan api, itu nilainya di atas N12 atau di atas 50 mikron, pasti kasar. Kemudian yang kedua di sini ada gergaji. Gergaji itu N10 12,5 atau di kisarannya sampai dengan N11. Kemudian ada sandblasting, kemudian ada ball blasting, kemudian ada turning atau mesin bubut. Hasil pekerjaan bubut itu nilainya kisarannya paling halus itu N7 lah, N7 sampai dengan N9. Itu normalnya hasil dari proses bubut adalah N7 sampai dengan N9 di sini, turning. Kemudian super fine turning, proses bubut yang lebih bagus lagi, bisa sampai dengan N5 0,4 mikron gitu ya. Kemudian drilling atau boring itu hampir sama tadi, N7 sampai dengan N9. Kemudian kita lihat milling atau mesin fresh. Mesin fresh itu nilai kekasarannya hasil dari pemotongan dengan mesin fresh kira-kira N7 sampai dengan N9. Nah, kemudian kita lihat ke bawah lagi ada face grinding, jadi mesin gerinda. Mesin gerinda datar atau proses dari penggerindaan itu kita lihat lebih bagus. Ya, lebih bagus daripada proses milling. Di sini bisa sampai dengan N7. Ya. Prosesnya di sini N5 sampai dengan N7. Jadi hasil dari proses gerinda itu lebih halus daripada hasil dari turning atau milling. Biasanya setelah kita proses dengan turning atau dengan milling, baru kita gerinda untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus gitu. Jadi misalnya Anda akan membubut diameter 100, hasil akhirnya diameternya 100 mm. Di proses turning, proses bubut, kita bubut bukan sampai ukuran 100, tapi misalnya ada allowance, ada kelonggaran 100,02.
Nah, 0,2 itu tadi untuk proses grinding. Jadi kita gerinda 0,2 sehingga hasil akhirnya adalah diameter 100. Kemudian ada peripheral grinding juga sama, hampir sama. Jadi intinya proses grinding nanti itu hasilnya lebih halus daripada proses pemesinan yang lainnya gitu. Dan biasanya digunakan untuk proses lanjut setelah kita milling, setelah di fresh atau setelah dibubut, setelah turning, baru kita grinding untuk penghalusan atau mencapai ukuran yang ditentukan. Nah, ini dari tabel ini kita lihat, kalau dari tabel ini polishing tuh lebih halus, dipoles atau di honing juga hasilnya lebih halus. Baik, kita kembali ke gerinda. Jadi ini gambaran mesin gerinda ya. Untuk jenis-jenis mesin gerinda, yang pertama ada gerinda datar. Gerinda datar, pengertiannya, gerinda datar adalah suatu teknik penggerindaan yang mengacu pada pembuatan bentuk datar, bentuk dan permukaan yang tidak rata pada sebuah benda kerja yang berada di bawah batu gerinda yang berputar. Jadi seperti ini. Di benda kerjanya ada di bawah, kemudian batu gerindanya berputar di atas dengan gerakan bolak-balik. Jadi mejanya atau benda kerjanya bergerak bolak-balik begitu. Kalau kita lihat di mesin ini, di sini maka meja ini bergerak bolak-balik begitu ya. Kemudian batu gerindanya ini ada di sini. Ini batu gerindanya di atas. Untuk bagian-bagiannya silahkan ditelaah lebih dalam di buku pelajaran yang bisa Anda baca di perpustakaan. Untuk pemegang benda kerja, maksud saya ada menggunakan magnet permanen, biasanya seperti itu. Jadi tidak dicekam dengan ragum biasa. Umumnya untuk mesin-mesin gerinda kita menggunakan meja magnet. Atau kalau tidak ada ya pakai ragum-ragum presisi yang lain. Kemudian pada prosesnya, proses penggerindaan dari gerinda datar ini ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihannya. Untuk pemilihan batu gerinda, jadi tidak bisa kita memilih batu gerinda secara asal gitu. Jadi harus kita pertimbangkan sesuai dengan material apa yang kita gerinda, logam apa yang kita gerinda, maka batu gerinda yang harus kita pilih seperti apa begitu ya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan batu gerinda yang akan dipergunakan pada proses penggerindaan. Yang pertama, sifat fisik benda kerja. Jadi kita harus tahu sifat fisik benda kerjanya bagaimana. Apakah benda kerja tersebut mempunyai tegangan tarik tinggi atau mempunyai tegangan tarik yang rendah? Kalau benda kerja mempunyai tegangan tarik tinggi, maka kita gunakan material batu gerinda aluminium oxide Al2O3. Jika mempunyai tegangan tarik rendah, maka kita bisa menggunakan silisium karbida atau SiC itu ya, atau silikon karbida. Apa contohnya benda kerja yang punya tegangan tarik tinggi? Kita misalkan akan menggerinda baja, misalnya baja menengah lah, mild steel. Atau misalkan HSS. HSS itu mempunyai tegangan tarik tinggi. Kita menggunakan Al2O3. Kalau mempunyai tegangan tarik rendah, maka kita gunakan SiC. Contohnya misalnya kita menggerinda pahat widya. Pahat widya kalau misalkan menggerinda pahat tuh, atau logam-logam apa yang mempunyai tegangan tarik rendah.
maka kita gunakan silikon karbida. Bahannya dari silikon karbida. Atau menggunakan boron nitrit atau intan. Biasanya untuk yang tegangan tarik rendah dia mempunyai kekerasan yang tinggi. Logam tersebut punya kekerasan yang tinggi. Baja karbide misalnya, baja karbida semakin tinggi, maka kita gunakan batu gerinda yang semakin lunak ya. Di antaranya tadi silisium karbida, boron nitrida, atau dengan intan gitu ya. Kemudian yang kedua, ukuran butiran juga harus jadi pertimbangan. Ini menentukan hasil akhirnya. Semakin halus butirannya, maka hasil akhirnya juga akan semakin halus gitu hasil penggerindaannya. Ukuran butiran batu gerinda. Kemudian busur singgung penggerindaan ketika proses menggerinda, apakah dimungkinkan ada busur singgung yang besar atau yang kecil. Kalau misalkan busur singgungnya besar, maka kita gunakan batu gerinda yang lunak. Kalau misalkan busur singgung yang kemungkinan terjadi kecil, maka kita gunakan batu gerinda yang keras. Contoh busur singgung yang besar, misalkan kita menggerinda lubang. Nah ini batu gerindanya ada di dalam, maka akan terjadi kontak yang menyebabkan terjadi busur singgung yang besar di sini, di bagian ini. Maka kita gunakan batu gerinda yang lebih lunak. Tapi kalau misalkan busur singgung kecil, misalkan kontaknya di luar, ini yang akan kita gerinda diameter kecil, lebih kecil daripada batu gerinda, atau kita menggerinda bagian luar, maka terjadi kontak dengan busur singgung yang kecil. Nah, kita gunakan batu gerinda yang keras. Jadi ini busur singgung yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat dalam pemilihan batu gerinda, kekerasan dari batu gerinda tersebut. Ya. Faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan batu gerinda diantaranya konstruksi mesin, kemudian kecepatan potong benda kerja, atau jangan sampai kecepatan potong tidak kita tentukan begitu. Di kekerasan batu gerinda. Kemudian yang kelima, kecepatan putar batu gerinda, RPM dari putaran batu gerinda. Itu juga harus kita hitung. Secara teoritis kecepatan putar batu gerinda dapat dihitung. Ya, rumusnya tidak terlalu jauh dengan kita menghitung putaran pemesinan bubut atau pemesinan Fries begitu ya. Rumusnya adalah putaran sama dengan VC dikali 1000 kali 60, di mana VC tadi adalah kecepatan potong meter per detik. Nah, kenapa ini ada 60? Karena kita harus menyesuaikan dengan pembaginya. Pembaginya adalah Pi kali D. D adalah diameter dari batu gerinda. Diameter batu gerinda. Satuannya milimeter. Sehingga VC tadi dalam meter per detik kita kalikan 1000, kemudian dikali 60 detik, sehingga satuan dari N tadi adalah RPM, putaran per menit gitu ya. Kalau pada perhitungan pada mesin Fries, N sama dengan VC kali 1000 per VD gitu. Kenapa? Karena VC-nya dalam meter per menit gitu. Kalau di sini VC-nya dalam meter per detik, sehingga harus kita kalikan dengan 60. Itu perbedaannya. Tapi secara umum
hampir sama karena kita menyesuaikan satuan saja. Contoh misalkan sebuah batu gerinda diameternya 120 mm akan bekerja dengan kecepatan potong 20 meter per detik. Ingat, ini meter per detik. Hitung berapa kecepatan putar batu gerinda tersebut. Nah, kita hitung dengan rumus di atas, didapatkan putarannya 3185 rpm. Nah, ini untuk menghitung putaran. Ya. Jadi itu tadi pemilihan batu gerinda. Kalau kita sudah menentukan batu gerinda yang akan kita pilih bagaimana, baru kita cari kode-kode batu gerinda yang sesuai seperti yang minggu lalu kita jelaskan tentang pengkodean batu gerinda. Nanti kita juga akan ulas kembali sekilas. Baik, selanjutnya untuk mengoperasikan mesin gerinda ya kita sesuaikan dengan SOP mesin yang ada. Biasanya tidak terlalu jauh dengan SOP mesin-mesin yang lain. Untuk metode penggerindaan kita lewati saja. Silahkan Anda baca lebih jauh di buku yang sudah ada. Kemudian waktu kerja mesin juga kita bisa hitung. Nah, yang kedua dari jenis-jenis mesin gerinda tadi adalah mesin gerinda silindris. Mesin gerinda silindris. Kalau tadi yang pertama mesin gerinda datar, yang kedua di sini mesin gerinda silindris. Ya. Mesin gerinda silindris adalah alat pemesinan yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk silindris. Silindris bertingkat dan sebagainya berdasarkan konstruksi mesinnya. Mesin gerinda silindris dibedakan menjadi 4 macam. Jadi ada 4 macam mesin gerinda silindris. Yang pertama gerinda silindris luar. Jadi gerinda silindris luar. Jadi ini materialnya yang akan kita gerinda. Ini adalah batu gerindanya. Gerinda luar tadi disebutkan di awal bahwa gerinda silindris luar ini terjadi kontak yang cenderung kecil begitu sehingga batu gerinda bisa dipilih yang lebih keras. Yang kedua, mesin gerinda silindris dalam. Misalkan kita akan menggerinda lubang, maka kita gunakan mesin gerinda silindris dalam. Cenderung di sini terjadi kontak dengan sudut kontak yang besar, maka batu gerindanya biasanya lebih lunak. Gitu. Kemudian yang ketiga, mesin gerinda silinder luar tanpa center, centerless, tanpa menggunakan center. Ini. Kemudian ada juga mesin gerinda silindris universal. Bisa luar, bisa dalam karena sifatnya universal. Ini bagian-bagian mesin gerinda silindris. Kelengkapannya umumnya biasanya untuk mencekam benda kerja ada cekam rahang 3 karena bentuk silindris. Kemudian ada kolet ya, kalau misalkan untuk mencekam benda-benda yang halus atau biasanya diameter kecil menggunakan kolet. Kemudian menggunakan faceplate untuk benda-benda yang cenderung tipis dan lebar begitu. Kita bisa menggunakan faceplate seperti di mesin bubut. Kemudian menggunakan pembawa juga bisa untuk mencekam dengan menggunakan 2 center. Kemudian kita bisa juga menggunakan center gitu, untuk menangani benda kerja tersebut. Ini kelengkapannya. Silahkan dibaca lebih detail di buku. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum dipahami, pekan depan bisa ditanyakan. Nah, ini pencekapan benda kerja pada mesin gerinda silindris. Kalau menggunakan ragum hampir sama ya dengan penggunaan pada mesin bubut gitu. Cuma di sini kita menggunakan batu gerinda. Untuk kolet
Untuk diameter kecil atau permukaan yang halus biasanya kita menggunakan kolet untuk pemegang benda kerjanya. Ya. Kemudian untuk proses pemesinannya hampir sama dengan mesin gerinda datar tadi, bahwa untuk pemilihan batu gerinda kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor. Ya. Di antaranya sifat fisik benda kerja yang akan kita gerinda. Ya, sifat fisik benda kerja ya kita tentukan. Dengan mengetahui sifat fisik benda kerja, kita tentukan jenis butiran abrasif, jenis butiran batu gerindanya itu yang bagaimana. Apakah menggunakan benda kerjanya apakah tegangan tarik tinggi. Maka kalau tegangan tarik tinggi tadi kita menggunakan aluminium oxide Al2O3. Kalau tekanan tarik rendah kita menggunakan silikon karbida atau silisium karbida, atau menggunakan boron nitrida, atau menggunakan intan gitu ya. Kemudian banyak material yang harus dipotong hasil dari yang diinginkan. Jadi butiran abrasif juga mempengaruhi. Kita mau memotong atau mau menggerinda seberapa banyak. Kemudian hasil akhirnya seberapa halus. Maka ukuran butiran juga kita pertimbangkan. Yang kedua ukuran butiran. Jadi yang pertama sifat fisik benda kerja, kemudian ukuran butiran abrasif. Kemudian yang ketiga busur singgung yang akan terjadi nanti ketika proses penggerindaan. Apakah busur singgung besar atau busur singgung kecil? Kalau busur singgung besar, maka batu gerindanya kita pilih yang lunak. Kalau busur singgung yang terjadi kecil, maka batu gerindanya kita pilih yang lebih keras, begitu. Kemudian kedua faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan dari batu gerinda. Yang pertama kecepatan putar batu gerinda. Kemudian kecepatan potong benda kerja, kemudian konstruksi mesin. Nah ini kita juga mempertimbangkan batu gerinda yang akan dipasang. 3 hal ini juga harus kita pertimbangkan. Kecepatan putarnya bagaimana, kecepatan potong benda kerja bagaimana, kemudian konstruksi mesin yang kita gunakan bagaimana. Ya. Untuk perhitungan kecepatan putar batu gerinda pada mesin jenis silindris ini sama dengan jenis datar. Jadi perhitungannya N atau putaran batu gerinda sama dengan VC, kecepatan potong dalam meter per detik dikali 1000 kali 60 per pi kali D, mana D adalah diameter batu gerinda. Saya ingatkan lagi untuk VC di sini adalah dalam meter per detik. Jangan sampai salah dengan perhitungan pada mesin bubut atau mesin Fries. Kalau mesin bubut dan Fries adalah meter per menit. Biasanya seperti itu. Sehingga dalam rumusnya kalau menghitung putaran mesin bubut tidak perlu dikalikan 60 lagi. Karena sudah dalam menit. Itu perbedaannya. Di sini contoh misalkan sebuah batu gerinda dengan diameter 100 mm, kecepatan potong 10 meter per detik. Hitung kecepatan putaran dari batu gerinda, maka kita akan mendapatkan N sama dengan VC kali 1000 kali 60 per pi kali D, atau 10 meter per detik dikalikan 1000 dikalikan 60 per 3,14 kali 100 didapatkan 1910 rpm, 1910 rpm. Jadi ini perhitungannya. Silakan dipahami lebih dalam. Kemudian berikutnya untuk menghitung kecepatan putar benda kerja, ya. Karena pada mesin gerinda silindris benda kerjanya juga berputar selain batu gerindanya berputar, maka kita juga harus hitung kecepatan putar benda kerja. Nah, kecepatan putar benda kerja di sini NW atau N workpiece putaran benda kerja sama dengan VW atau kecepatan potong benda kerja meter per menit dikali 1000 per pi D rpm, ya. D diameter benda kerja. Kalau tadi menghitung putaran D di sini adalah diameter batu gerinda, kalau kecepatan putar benda kerjanya adalah D diameter benda kerja. Jadi
harus dipahami bahwa benda kerja dan gerinda pada proses mesin gerinda silindris dua-duanya berputar. Benda kerja berputar, batu gerinda juga berputar. Nah, perhitungannya rumusnya tentu saja berbeda gitu. Ya. Jadi di sini kecepatan potong benda kerja meter per menit bedanya ya, sehingga tidak perlu kita kalikan 60 lagi. Contoh, sebuah poros dengan diameter 50 digerinda dengan kecepatan potong 15 meter per menit. Hitung kecepatan putar batu gerinda. Maka didapatkan kecepatan putar batu gerinda hitung kecepatan putar benda kerja. Ini salah ketik ya, kecepatan putar benda kerja. Nah, kecepatan putar benda kerja didapatkan adalah 239 rpm. Jadi kecepatan putar benda kerja. Ini salah. Harusnya benda ya, benda kerja. Tadi batu gerindanya berputar, benda kerjanya juga berputar dengan perhitungan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kecepatan gerak meja feedingnya pada mesin gerinda silindris. Jadi mejanya juga bergerak karena dia translasi gitu gerakannya. Ini batu gerinda dia berputar, benda kerja juga berputar, kemudian batu gerinda juga bergerak. Nah, dalam hal ini mejanya yang bergerak, sehingga semua permukaan dari benda kerja itu bisa digerinda gitu. Perhitungannya di sini adalah LS sama dengan NW kali S. LS adalah kecepatan gerak meja meter per menit. Meter per menit satuannya. NW sama dengan kecepatan putar benda kerja RPM. Kecepatan putar benda kerja yang ini ya. Kemudian S kecepatan pemotongan setiap putaran benda kerja meter per putaran. Ya. Contoh, sebuah poros akan digerinda dengan kecepatan putar benda kerja 250 rpm. Kecepatan pemotongan setiap putaran 0,02 meter per putaran. Hitung kecepatan gerak meja. Maka gerak mejanya bisa dihitung LS sama dengan NW kali S. Sama dengan 5 meter per menit. 5 meter dalam 1 menit. Jadi misalkan benda kerjanya itu panjangnya 5 meter, maka dibutuhkan waktu 1 menit untuk semua permukaan itu digerinda gitu. Semua permukaan itu digerinda. Jadi satu putaran dia bergerak 0,02 meter per putaran. Jadi begitu. Untuk mengoperasikan mesin gerinda silindris silahkan dibaca, hampir sama. Kita lewati saja. Nah, kemudian media pendingin. Setiap menggunakan proses pemesinan, karena ada gesekan antara gerinda dengan material yang kita gerinda, ada gesekan. Nah, gesekan itu menyebabkan panas. Nah, panas itu kemungkinan akan mempengaruhi dimensi, karena kalau logam itu kena panas dia cenderung memuai. Jadi ukurannya mungkin tidak akan sesuai dengan ukuran yang diharapkan nantinya. Kemudian panas juga akan pengaruhi hasil kekasaran. Maka dibutuhkan pendinginan. Nah, tujuannya tadi, pendinginan tadi ya, mendinginkan panas yang timbul pada benda kerja, kemudian membersihkan permukaan batu gerinda dari kotoran yang menempel, dan yang lainnya tadi. Tapi intinya juga menghindari kesalahan ukuran, begitu tambahannya. Kemudian syarat-syarat pendinginan, bahwa pendinginan harus mampu menyerap panas dengan baik. Ya. Viskositas atau kekentalan dari cairan pendingin rendah. Kemudian tidak mengandung asam. Ada berapa jenis pendingin yang bisa kita pakai, diantaranya solub oil atau oil tambang, atau misalkan
Kalau di bengkel kita biasa menggunakan Dromus seri D dan E yang berwarna putih ketika dicampur dengan air. Atau menggunakan campuran kimia. Ini cenderung lebih mahal, tapi hasilnya juga lebih bagus. Nah, untuk kita di sekolah biasanya cukup menggunakan Dromus, baik itu Dromus seri D atau seri E. Kemudian cara pendinginan yang baik, posisi nozzle harus diatur sehingga cairan pendingin dapat tepat menyemprot pada benda kerja yang bersinggungan dengan batu gerinda gitu. Itu sudah umum bahwa bagian yang mendapat perlakuan pendinginan adalah yang bersinggungan dengan alat potong, dalam hal ini batu gerinda. Untuk keselamatan kerja biasa, keselamatan kerja bahwa kita periksa batu gerinda apakah ada retakan atau tidak sebelum dipasang. Jangan sampai batu gerinda yang cacat kita pasang, itu berbahaya. Jadi ketika berputar dia bisa lepas atau terlempar gitu. Kita lakukan dulu pengetesan batu gerinda untuk kesenteran sumbunya. Jadi putarannya harus benar-benar sentris. Kemudian kita lakukan uji coba sebelum digunakan. Kemudian kita hitung putarannya, jangan melebihi putaran yang diizinkan atau hasil perhitungan. Nah, biasanya untuk batu gerinda itu putarannya sudah tercantum dalam spesifikasi batu gerinda tersebut. Misalnya kita lihat, nah di sini ini ada batu gerinda putaran maksimum 3600 rpm. 3600 rpm. Jadi kita jangan melebihi dari 3600 putaran per menit. Untuk di mesinnya, settingnya jangan sampai melebihi putaran maksimum yang diizinkan di sini, 3600 rpm. Kita lanjutkan. Jadi tadi jangan melebihi kecepatan putar yang diizinkan. Kemudian dalam prosesnya kita gunakan kacamata pengaman. Kemudian jangan membuka tutup pengaman kalau misalkan mesinnya itu ada tutupnya. Kemudian jangan menyentuh batu gerinda yang berputar dan yang lain. Jadi intinya kita utamakan keselamatan dalam bekerja, baik itu keselamatan diri kita atau keselamatan mesin yang kita gunakan. Yang terakhir, kita mengulang lagi tentang batu asah seperti minggu yang lalu, bahwa batu asah atau batu gerinda ada kode-kode tertentu yang harus kita ketahui. Jenis butiran abrasif atau jenis material dari batu gerinda. Yang pertama, aluminium oxide Al2O3 merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuat roda batu gerinda. Biasanya untuk menggerinda material yang punya tegangan tarik tinggi, misalnya baja karbon, baja paduan, HSS. Nah, simbolnya itu A. Simbolnya A. Jadi kalau misalkan ada A berapa gitu, itu bahwa materialnya adalah aluminium oxide. Yang kedua, silikon karbida atau silisium carbide, SiC. Ini bahannya sangat keras. Kekerasannya mendekati intan, digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik rendah, misalnya besi tuang, grafit, aluminium, kuningan, karbide. Nah, simbolnya adalah C. C berapa? Jadi punya tegangan tarik rendah. Kemudian diamond atau intan. Ini juga untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai kekerasan yang sangat tinggi, ya. Contoh karbida semen, keramik, kaca, marmer, batu permata, maka itu menggunakan diamond. Simbolnya D di sini. Kemudian ada juga bahan yang disebut boronitrida, Bn, untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras, ya.
menggerinda benda kerja yang sangat keras. Misalnya untuk baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC, maka kita menggunakan boron nitrida. Simbolnya CBN. Butiran asa atau abrasif memiliki sifat kegetasan. Kegetasan adalah sifat butiran untuk menahan diri dan membentuk runcingan yang baru sehingga butiran tetap menyayat, tidak menggesek. Jadi memang material dari boron nitrit itu cenderung getas begitu. Kemudian tadi ukuran butiran. Tadi material, kemudian yang kedua ukuran butiran. Semakin tinggi nilai angkanya, maka butirannya semakin halus. Nah, itu kuncinya seperti itu. Jadi kalau misalkan butiran asah 30, berarti butiran akan lolos pada penyaringan dengan jumlah mata jala 24 per inch. Nah, jadi semakin tinggi ini, maka semakin halus gitu. Jadi kalau cuma 30, dia ada jumlah mata jala 30 per inch. Tapi kalau misalkan 150, ada 150 per inch. Jadi semakin halus. Itu ukuran butiran. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi, nah di sini, misalkan A di sini itu adalah aluminium oxide, 30 di sini adalah ukuran butiran. Nah, ukuran butiran 30. Ini misalkan A46, berarti ukuran butiran di sini 46. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan tingkat kekerasan, grade-nya. Tingkat kekerasan adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan. Nah, tingkat kekerasan grade-nya. Kalau misalkan dia lunak, nah, maka tingkat kekerasannya EFGH misalnya. Itu lunak sekali. Untuk yang lunak JK, untuk sedang LMN, untuk keras OP, sangat keras QRS ya. Itu tingkat kekerasan. Jadi kalau kita lihat di sini P di sini. Di sini Q. Berarti kalau P dia masuk kategori keras. Nah, di sini P. Q sangat keras. Gitu. Jadi tingkat kekerasan batu gerindanya. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam perekatnya. Jadi butiran-butiran abrasif tadi direkatkan dengan perekat. Di antara jenis-jenis perekatnya ada beberapa macam. Misalnya dari vitrifit atau tembikar, paling banyak digunakan. Dia menggunakan vitrifit bond atau perekat vitrifit, begitu ya. Bahan dasar perekat ini adalah keramik tanah liat dan mempunyai sifat tidak mudah berubah walaupun ada pengaruh dari luar seperti kena air, kena oli atau yang lainnya. Perubahan udara, perubahan temperatur dan yang lainnya. Jadi keistimewaan batu gerinda ini adalah tahan terhadap air, tahan oli, tahan asam dan tahan panas. Itu perekat vitrifit. Kemudian perekat silikat bond. Digunakan untuk membuat batu gerinda yang kegunaannya mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas, misalnya pisau fresh, bor, pada SS dan yang lainnya. Perekat silikat. Kemudian perekat bakelit atau resinoid untuk membuat batu gerinda dengan kecepatan tinggi, jadi putarannya tinggi. Sangat cocok untuk penggerindaan baja, mengasah gergaji, pembuatan gigi gergaji, ya. Karena fleksibel. Kalau perekatnya resinoid, batu gerindanya cenderung fleksibel.
untuk pembuatan batu gerinda tipis biasanya. Jadi kalau gerinda potong itu biasanya menggunakan perekat bakelite atau resinoid. Ya, ketebalan bisa sampai 0,8 mm. Kodenya B. Kodenya B. Kemudian perekat karet rubber. Ya. Juga elastis juga. Kodenya R. Perekat karet R rubber. Kemudian perekat embilau atau selak bond diberi kode E untuk pekerjaan presisi, permukaan sangat halus. Kemudian perekat logam atau metal bond untuk mengikat butiran pemotong boronitrida biasanya atau intan. Maka perekatnya adalah metal. Jadi kalau kita lihat kembali ke tadi contoh batu gerinda di sini ada B, berarti di sini perekatnya adalah resinoid, ya, resinoid. Kalau di sini V, berarti perekatnya adalah vitrifit, vitrifit. Jadi kalau ini B resinoid, kalau ini V berarti vitrifit. V dia vitrifit, B ada resinoid. Kalau R adalah rubber, kalau S adalah silikat, kalau E adalah selak, dan yang lain. Bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan Anda baca lagi di buku yang tadi sudah kita sebutkan. Buku ada di perpustakaan SMK Korpri Majalengka. Kemudian bentuk-bentuk batu gerinda, silahkan dibaca lagi lebih jelasnya bahwa batu gerinda itu bentuknya bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya. Apakah batu gerinda lurus, batu gerinda silindris, batu gerinda mangkok, kemudian batu gerinda mangkok miring, kemudian batu gerinda tirus di dua sisi, batu gerinda cekung, cekung di dua sisi, kemudian batu gerinda piring, batu gerinda piring radius, dan yang lainnya. Kemudian tadi klasifikasi tadi sudah kita jelaskan sesuai dengan kodenya. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Ya, jadi demikian mungkin untuk pelajaran pertemuan kali ini. Silahkan lebih jelasnya Anda baca kembali di buku Teknik Pemesinan Jilid 2 bab yang ke-10 tentang teknik pemesinan gerinda atau batu gerinda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan bisa melalui WhatsApp di grup kelas atau silakan personal message. Ditunggu komentarnya atau ditunggu hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Demikian untuk sementara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.